Apa kira-kira teman-teman? Bahasanya baku, Kak. Bahasanya suka baku. bingung sih kalau efektif. Oke, bingung gimana, Han? Yaitu masalah kan kalau kata baku dan tidak baku kan nggak diperhatikan kan, Kak? Iya, betul. Itu tapi tetap Terus? di mata saya itu tetap mengganggu gitu, gimana sih? Jadi kayak kurang Oke. gitu. Oke. Tadi kan kata Rini juga, katanya baku. Sebetulnya kemarin juga sudah sedikit disinggung ya, teman-teman. Berdasarkan prinsipnya, kalau yang berhubungan dengan kata baku, kemudian ada tanda bacanya, titik, terus huruf kapital yang kayak gitu, itu pasti akan berhubungan dengan kalimat baku, ya kan sebetulnya. Hanya saja memang masih ada penyajian beberapa soal yang itu tuh perlu kita perhatikan. Tetapi kalau kita memegang dulu prinsip dari kalimat afektif, syarat kalimat afektif yang ada 5 syarat itu, yang harus teman-teman utamakan terlebih dahulu itu adalah struktur. Nah, dari segi struktur kan minimalnya juga subjek dan predikat. Otomatis yang pertama teman-teman lakukan adalah gimana sih caranya aku langsung menemukan ini subjeknya loh, ini predikatnya loh, gitu. Nah, pastinya juga pernah tahu kan teman-teman gimana meyakinkan bahwa itu sebagai subjek itu teman-teman bisa menggunakan pertanyaan? Tahu nggak? Enggak, Kak. Enggak. Oke. Ini sambil nunggu ya teman-teman ya, daripada kosong gitu maksudnya. Nah, cara teman-teman buat tahu menentukan subjek dan predikat itu, kalau gimana ya? Aduh, kasihan takut bingung. Sambil nunggu, mungkin kita sambil di chat aja ya teman-teman jelasinnya. Nah, kan ada gini, misalnya Andi memakai baju baru. Gitu. Ini kalimatnya. Boleh sambil dilihat di grup chatnya teman-teman. Kemudian untuk meyakinkan sebetulnya kita tahu ya bahwa Andi itu sebagai subjek, good. Terus kalau memakai sebagai predikatnya. Terus baju baru sebagai apa? Objek. Objeknya, Kak. Kenapa baju baru sebagai objek, teman-teman? Karena yang dikenai Perlakuan. dikenai predikat. Oke. Pernah mengenal istilah verba transitif? Enggak pernah, Kak. Enggak pernah. Nggak pernah. Oke, menarik juga nih ya di sini ternyata. Jadi, teman-teman, kehadiran objek itu wajib hadir. Diulangi ya, teman-teman ya. Ini mohon diresapi. Kehadiran objek wajib hadir ketika predikatnya itu ditempati oleh verba transitif. Bisa dipahami nggak kalimat itu? Gimana, Kak? Gimana? Oke. Oke, kita ulangi ya pelan-pelan ya, teman-teman. Objek wajib hadir ketika predikatnya itu ditempati oleh verba transitif. Bisa diikuti? Bisa, Teh. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu, saatnya kita berkenalan dengan verba transitif. Verba transitif itu apa sih? Verba transitif itu adalah verba yang biasanya berimbuhan me, ya, dan posisinya dalam suatu kalimat dia bisa kita pasifkan. Bisa diikuti? Bisa, Teh. Bisa.
Oke, kita masih pakai contoh yang sama. Untuk meyakinkannya nih, berarti kan kita bisa ubah ini kan kalimatnya, baju baru dipakai Andi. Nah, kalau bisa dipasifkan dari kata memakai menjadi dipakai, itulah yang disebut sebagai verba transitif. Artinya verba yang bisa dipasifkan. Gitu. Terus, ini nggak ada mukanya ya, baru sadar. Terus, teman-teman, kalau seperti itu, apakah strukturnya masih subjek, predikat, objek kalau baju baru dipakai Andi? Masih enggak sih? Enggak, Kak. Enggak, Enggak, bukan. kan baju dulu, objek dulu. Enggak. Iya. Nah, teman-teman, bukan berarti dia strukturnya ini menjadi objek, predikat, subjek ya. Tidak ya, teman-teman ya. Tetapi strukturnya juga menjadi berubah. Baju barunya itu sebagai subjek, dipakai itu menjadi predikat, ya. Andi itu menjadi pelengkap. Gitu teman-teman ya. Jadi satu kalimat strukturnya SPO. Diubah nih kalimatnya menjadi kalimat pasif. Ya tidak berarti itu strukturnya menjadi terbalik jadi OPS. Tidak seperti itu. Hati-hati ya teman-teman ya. Lalu kalau kita masih menggunakan kalimat aktifnya ya, yang Andi memakai baju baru, untuk meyakinkannya itu Andi, teman-teman bisa menggunakan pertanyaan siapa yang predikat. Nah, ini untuk meyakinkan ya jawaban teman-teman. Siapa yang predikat, itu tuh untuk pertanyaan subjek juga harusnya seperti ini nih. Siapa atau apa yang predikat. Boleh teman-teman terapkan misalnya ke kalimat aktifnya kan Andi memakai baju baru. Siapa yang memakai baju baru? Jadi objek boleh dibawa untuk melengkapi pertanyaan. Nah, lalu berarti kan jawabannya Andi, ya kan? Iya, gimana teh? Coba katanya keluar dulu. Di luar kayaknya bisa dijadiin co-host. Oke. Keluar room ya, bentar. Bentar dulu ya teman-teman ya. Nanti tanyain lagi pas pertanyaan, tolong diingatkan. Siap. Banyak keganggu. Mungkin gini nih, apanya namanya laptopnya belum diupdate atau Zoom-nya. Jadi kan tadi Hana bisa ya? Iya Kak, bisa. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa mungkin sih. Nggak tahu deh, nanti ya. Kita tunggu. Kecuali kalau udah ada yang share screen, kita nggak bisa. Parah. Halo teman-teman, saya sudah kembali lagi. Oke teman-teman, tadi ngegantung juga ya dari siang pertanyaan subjek predikat ya. Untuk subjek kan tadi pertanyaannya menggunakan kata kalimat tanya siapa atau apa yang predikat, ya kan? Andi memakai baju baru dipakai Andi. Kalau kita gunakan pertanyaan siapa yang memakai baju baru, jawabannya Andi. Kalau kita menggunakan kalau kita menggunakan kalimat pasif, yang ditanyakan itu berarti kan apa? Apa yang dipakai Andi? Jadi gitu kan? Baru subjeknya adalah si baju baru. Bisa dipahami ya untuk yang tadi ya teman-teman ya? Ya Kak, bisa. Iya Kak. Oke, bisa. Semoga tidak pusing ya teman-teman. Lalu satu lagi, untuk yang predikatnya, itu teman-teman bisa menggunakan pertanyaan bagaimana subjek gitu. Misal lagi kayak tadi contoh yang tadi, bagaimana Andi memakai baju baru, memakainya predikat, baju barunya objek.
Itu ya. Atau bagaimana baju baru dipakai gitu teman-teman ya. Bisa dipahami nggak untuk pertanyaan subjek predikat untuk meyakinkan gitu, subjek dan predikat? Bisa? Bisa, Kak. Sip, mantap ya. Semoga itu bisa mempermudah teman-teman juga. Nah, di sini teman-teman ada kalimat 1 dan kalimat 2. Kira-kira kalimat mana nih yang efektif? 1. Kalimat 1, betul. Nah, kalau teman-teman lihat di kalimat 1 ini juga dia itu ini ada kata menghadiri ya, teman-teman ya. Iya. Menghadiri kan bisa dipasifkan, ya nggak sih? Nah, makanya kegiatan itu menjadi objek. Good. Lalu kalimat 2 kenapa nggak efektif? Tidak bisa dipasifkan, Kak. Kalimat 2 tidak bisa dipasifkan. Ada jawaban lain dengan kalimat 2 tuh kenapa sih? Kurang efektif karena kurang efektif karena apa? Kata Nah, Kak, jelas bukan Kak? pendaftar Soalnya harap pendaftar menyerahkan apa gitu? formulir. Gimana? Gak hemat. Kata Apanya yang nggak hemat? bertele-tele. Teman-teman coba dilihat, ini aja poinnya di struktur jelas. Otomatis kesalahannya itu dari struktur. Kalau ini tidak efektif. Ada apa? Ada kata bagi. Ya, bagi itu kan preposisi teman-teman ya. Berarti dari kata bagi sampai pendaftar nih, bagi para pendaftar ini itu keterangan. Ya kan? Teman-teman kan kalau menemukan preposisi, konjungsi itu udah otomatis menjadi keterangan. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Nah, kalau nggak bisa dipasifkan, ini bisa dipasifkan. Coba perhatikan. Harap menyerahkan. Menyerahkan itu bisa dipasifkan. Menjadi diserahkan. Gitu loh. Berarti di sininya predikat yang ditempati verba transitif, formulir itu menjadi objek. Lalu kesalahannya di sini apa? Tidak ada subjek, teman-teman. Karena si subjeknya sudah hilang nih oleh kata bagi. Jadi dia jadi keterangan gitu. Bisa diikuti nggak? Kak mau nanya. Boleh. Berarti kata pendaftar itu bukan subjek ya? Sebenarnya susah tapi sebenarnya gampang. Jadi kita lihat di sini pangkatnya besar memang, tapi semua basisnya udah sama ya 5. Oleh karena itu kita bisa faktorin aja nih. Jadi gimana? Kan ini pangkat 4022. Ini pangkat 4018 ya. Nah, kita faktorin pakai pangkat yang paling kecil, yaitu 5 pangkat 4018. Oke. Nah, dari 4018 lagi, imbuhan pe bertemu dengan imbuhan pe lagi, seperti itu. Selanjutnya di sini ada kelogisan yang membawa HP harap dimatikan. Kemarin juga kalau tidak salah sudah dibahas ya teman-teman ya. Yang dimatikan itu jatuhnya orangnya loh. Wah, keji sekali gitu kan, bukan si HP-nya. Disinilah kalimat efektif itu berperan. Terkadang kita juga paham efektif, tapi kita tuh nggak bisa gitu untuk mengartikan efektif itu sendiri itu apa intinya. Pada dasarnya efektif itu kan pesannya itu tersampaikan secara singkat tetapi jelas dan logis juga seharusnya. Itu.
Nah, lanjut kita bahas ke soal nomor 1, teman-teman ya. Kita agak di kecepatan 80, gitu kan. Untuk soal nomor 1 ini, sulit nggak? Yang ini masih aman teh menurut aku. Oke, ada yang Nggak masih aman. aman, tapi masih ada juga yang masih kesulitan teman-teman ya. Langsung Ya. saja mungkin ya. Kalau kita cek nih di sini kan ada pengandaian. Pengandaian itu kan biasanya konjungsinya tuh jika, kalau, pertentangan itu tetapi, namun, akan tetapi, sedangkan. Kemudian kalau penambahan itu dan, serta. Kalau pemilihan itu atau. Nah, di sini kalau penjelasan, kira-kira dia konjungsi apa sih, teman-teman? Kan jawabannya penjelasan nih. Konjungsi apa? Bahwa, maka. Bahwa, ya betul. Maka dari itu, coba kita perhatikan. Kan ini bentuk kalimatnya nih, yang ini tuh di soal. Kalau kita analisis, ini menjadi seperti ini. Hasil analisis menjadi subjek, menunjukkan itu predikat, ada pun predikat. Hal yang berbeda lalala itu menjadi subjek lagi. Berarti kesalahan dari ini adalah ada 2 subjek, 2 predikat ya, teman-teman ya? Ya nggak sih? Karena kan dalam satu kalimat itu tidak boleh ada subjek predikat, tidak boleh ada 2 subjek, 2 predikat dalam kalimat tunggal. Kalau bentuknya kalimat majemuk sih sah-sah aja gitu teman-teman, mau majemuk setara atau majemuk bertingkat. Lalu karena ini kasusnya itu tidak ada konjungsi, jadi mereka langsung saja subjek predikat subjek predikat, subjek predikat predikat subjek, otomatis ini jelas kalimat yang tidak efektif dan perlu kita perbaiki dengan cara menghadirkan konjungsi bahwa. Kira-kira konjungsi bahwa perlu hadir sebelum kata apa? Ada. Iya, betul. Sebelum kata ada. Maka strukturnya akan menjadi seperti ini, teman-teman. 2 Bisa predikat. diperhatikan ya. Hasil analisis tetap subjek, menunjukkan tetap predikat. Kemudian nih di sini tuh muncul bahwa ada lalala sampai 34% itu menjadi objek, tapi objeknya diperluas. Karena kan kekhususan bahwa itu dia bisa memperluas struktur predikat. Jadi kalau ada kata menunjukkan, mengatakan, menyatakan, pasti setelahnya itu harus ada kata bahwa. Karena kan hal yang ingin disampaikannya itu berupa kalimat yang panjang nih, seperti ini, gitu. Jadi nantinya itu di dalam bahwa itu bisa kita analisis lagi nih. Makanya ini seperti ini ya, ada tanda panah yang menyatakan dia itu beda apa ya, menjadi bawahan. Nanti coba kita lihat. Adanya itu menjadi predikat, hal yang berbeda subjek antara lalala keterangan. Antara keterangan di sini tuh karena dia konjungsi, teman-teman ya. Berarti struktur yang terbentuk itu akan menjadi seperti ini tuh. Jadi ada ke bawahnya gitu loh. Nah, inilah kalau hadir bahwa, maka kalimat ini dikatakan sebagai kalimat majemuk bertingkat. Gitu ya. Karena strukturnya menjadi ada di bawah si objek. Bisa diikuti nggak teman-teman? Kira-kira kecepatan nggak? Atau aman? Assalamualaikum. Salam. Berusaha memahami Kak sebentar. Oke, boleh. Silakan diresapi dulu Masih deh kalau loading, kayak gitu ya. Teman-teman sok. Yang masih bingung itu udah loh Kak, menentukan subjek predikatnya itu loh. Oke, masih bingung tuh subjek predikat. Teman-teman, menentukan subjek itu tidak selalu orang. Itu yang perlu teman-teman garis bawahi dulu. Karena kita tuh sudah kayak terpatok gitu loh kalau subjek tuh pasti orang nih. Nah,
Tapi itu tuh nggak kayak gitu loh sistemnya. Caranya gimana? Teman-teman bisa cari tahu dulu yang berpotensi menjadi predikat. Misalnya nih, kan kalau tuh memang lebih dominannya ditempati oleh verba atau kata kerja, ya nggak? Di sini ada kata menunjukkan. Oh, langsung teman-teman tuh bisa auto klik. Oh, ini loh predikatnya, gitu. Kalau udah mencurigai ini predikatnya, boleh gunakan pertanyaan yang tadi, yang subjeknya. Apa yang menunjukkan hal itu, anggap saja ini hal itu ya teman-teman, kalimat sepanjang ini. Apa yang menunjukkan, oh jawabannya hasil analisis. Nah, disitulah teman-teman bisa yakin subjeknya itu loh, gitu. Bisa diikuti nggak kira-kira kalau begitu? Karena Bisa, kan nggak mungkin ya jawabannya itu apa yang menunjukkan ada hal yang berbeda. Ini tuh kan panjang banget kalimatnya gitu loh. Justru berarti kan ini tuh berperan sebagai penjelasan dari si menunjukkan. Sedangkan berarti kan di sini tuh dia menjadi hal yang dikenai, bukan orang yang berperan untuk menunjukkan gitu. Berarti apa tadi, Han? berarti pertama kita cari predikatnya dulu. Iya, betul. Karena predikat biasanya ditempati oleh verba juga gitu kan. Itu bisa Loh, diikuti? bisa. Bisa. Kita sambil jalan juga ya ke soal yang lain karena memang kalimatnya itu sangat bervariasi gitu teman-teman. Kita tidak bisa hanya berpatokan juga bahwa predikat itu pasti verba dan subjeknya itu pasti nomina atau orang gitu. Tapi juga subjek juga ada juga loh yang ditempati oleh verba gitu. Kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, di sini nih kata yang salah digunakan yang menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif itu kata apa sih? Kata apa? Bahwa teh. Iya, bahwa di sini ya yang salah ya teman-teman ya. Boleh kita lihat di sini kan strukturnya menjadi seperti ini ya. Kenapa dia keterangan? Karena dia sudah diawali oleh kata menurut. Menurut itu kan preposisi, ya kan? Otomatis dari kata menurut sampai kudus itu keterangan. Di sini ada bahwa tuh menjadi perluasan di sini teh. Tuh. Sepanjang ini dia menjadi predikat. Maka dari itu perlu kita hilangkan bahwanya agar subjek predikatnya muncul. Perbaikannya menjadi seperti ini. Metode dongengnya menjadi subjek. Dapat memberikannya predikat, sumbangannya objek, terhadap sampai prasekolah ini keterangan ya teman-teman ya. Harusnya ini ada kata K. Ada huruf K gitu sebagai penanda keterangan. Karena di sininya ada kata terhadap. Itu preposisi. Bisa diikuti sampai sini kecepatan nggak sih? Teman-teman. Kakak Saya bisa ulang. nggak terlalu bisa. cepet ritmenya. Oke. Bisa ya, berarti nggak kecepatan ya. Oke. Kalau kayak gitu, di sini nih paling ya kayaknya, karena ini kalimatnya, teksnya agak panjang. Yang ditanyakan di sini adalah kalimat yang tidak efektif itu ditunjukkan oleh kalimat nomor berapa? Nomor berapa? 11. Ya, siapa yang jawab 11? Sama Fajar. satu. 11. 1 sama 11. Iya, 1 1 dan sama 11. Sip. Coba kalau kita lihat, kalimat 1 itu kesalahannya apa? Kesalahannya apa? Kata depan di. Tadi Iya. Iya, betul banget teman-teman. Di sini ya, di sini mengganggu karena harusnya kan apa ya?
di sini kan menjadi keterangan ya karena ada di. Padahal tanpa ada di itu kita cuma butuh Indonesia aja udah berterima kok gitu. Nah, di sini berarti subjek predikatnya merupakan negara yang paling terjangkau harga rokoknya daripada negara-negara lain itu pelengkap, teman-teman ya. Loh, kok bukan objek, Kak? Ya bukan. Apakah merupakan itu bisa kita pasifkan menjadi dirupakan? Kan aneh ya kalimat katanya juga gitu. Jadi tidak semua kata dia itu bisa dipasifkan, teman-teman. Karena merupakan di sini dia sebagai namanya itu kopula. Nanti di bagian akhir kita akan bahas juga kopula itu apa sih gitu, biar teman-teman lebih paham lagi. Next, kalimat 11 kesalahannya dari apanya nih, teman-teman? Strukturnya Ada dua kelihatan. juga. Ada Dua apa? mata enggak? Ada dua juga. Ada dua juga. Dari hasil survei juga menunjukkan bahwa dua dari perempuan juga. Oke. Tapi bukan itu ternyata jawabannya. Ada jawaban lain? Kata dari, Kak. Ya, betul. Kata dari. Ini ya, tadi di kalimat 1 juga sudah kita singgung. Di sini kan ada menunjukkan. Di sini ada bahwa, berarti kan ini otomatis objek nih sampai saat ini. Menunjukkannya predikat, juga menunjukkan predikat. Otomatis di sini butuh subjek dong, ya kan? Tapi karena hadir kata dari, berarti dari kata dari sampai dari hasil survei, itu jadi keterangan. Gitu ya teman-teman ya. Bisa diikuti kan? Bisa, Kak. Oke, sip, mantap. Ini ya analisis yang tadi kita sebutkan gitu. Lanjut, di sini perbaikan yang tepat agar salah satu kalimat dalam paragraf 1 teks di atas menjadi efektif adalah yang mana? Yang A, Kak. Menghilangkan Ya, kata betul. begitu. Betul. Menghilangkan kata begitu. Kenapa coba menurut teman-teman Karena begitu tuh? ada kata sekali sama ada kata begitu, jadi kehemat. Borosan kata, Kak. Iya, sip, bener banget teman-teman. Itu jawabannya ya. Begitu itu kan maknanya juga sudah superlatif ya sekali gitu. Jadi di sini tuh jamak maknanya jadi boros. Good. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Agar efektif, kalimat tersebut sebaiknya diperbaiki dengan cara Menghilangkan kata maka setelah tanda koma. kenapa dengan kehadiran maka? Kenapa dengan kehadiran maka sampai harus dia kita hilangkan? Kenapa? Yorobun? Ayo, gimana? Gimana teman-teman? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ada apa sih sama kata maka itu sampai kita harus hilangkan gitu? Atau pas? Jawab dong, pas kayak apa gitu. Minimal ada jawaban Pas, gitu. Kak, pas. Pas. Oke, pas ya teman-teman. Oke, kita bahas ya. Kan kalau di matematika, teman-teman sering banget menemukan bentuk kalimat seperti ini. Ada jika, ada juga maka. Ya nggak sih? Ya, Kak. Ya, Kak. Makasih sudah dijawab. Nah, mungkin kalau di matematika itu berterima untuk untuk membuat kalimatnya itu menjadi terlihat jelas. Ada pengandaian, ada hal yang dilakukan nantinya seperti itu. Tetapi berdasarkan struktur bahasa Indonesia itu jelas tidak boleh, teman-teman. Masih ingat tadi ya di awal-awal kakak bilang kalau nemuin preposisi sama konjungsi itu otomatis menjadi Keterangan, Kak.
Good, menjadi keterangan. Nah, di sini juga ada koma nih sebelum maka itu. Kita coba perhatikan di sini ada jika. Otomatis dari jika sampai kata masyarakat itu menjadi Keterangan. good, keterangan. Ada koma, di sini ada maka. Berarti kan komanya berakhir, si keterangannya berakhir sampai masyarakat ya, sampai koma ini ya kan? Ya, Kak. Nah, di sini ada maka. Di sini ada koma juga. Berarti maka itu berakhir sampai kata penyembuhan. Strukturnya menjadi apa? Keterangan lagi. Good, menjadi keterangan lagi. Berarti di sini juga ada seperti. Ya kan? Iya. Kalau dari kata seperti sampai psikoterapi itu apa? Tetap keterangan. Good, berarti kesalahannya kalimat ini apa? Tidak ada subjek dan Tidak ada predikat subjek, tidak ada predikat. dan Nah, objeknya. itu teman-teman. Nggak ada subjek predikatnya. Jelas kita harus menghilangkan salah satu konjungsi agar subjek predikat itu muncul. Berarti yang perlu kita hilangkan adalah kata maka. Gitu. Lalu, kalau seperti itu, akan muncul subjek predikatnya. Apa coba? Perlu diambil ini menjadi predikat. Langkah-langkah penyembuhan ini menjadi subjek, teman-teman. Nah, Kak, kok bisa sih subjeknya di belakang predikat? Bisa, karena di depannya dia tidak ada struktur lain gitu loh. Maka perlu diambil dia predikat, langkah-langkah penyembuhannya menjadi subjek. Begitu teman-teman. Disinilah yang mana kita kan mengenal ya adanya kalimat tuh subjek predikat gitu. Biasanya strukturnya. Tapi kan tidak selalu begitu. Kita kenal juga, harus mengenal juga ya, ini kakak perkenalkan, ada yang kita sebut sebagai kalimat inversi. Gitu. Inversi itu kalimat yang predikat mendahului si subjek. Nah, bentuknya ya seperti kalimat nomor 5 ini, perlu diambil menjadi predikat, langkah-langkah penyembuhan itu menjadi subjek. Gitu teman-teman, bisa diikuti nggak? Ya, bisa teh. Sip, bisa ya. Kita lanjut. Lanjut, di kalimat nomor 6 ini juga ditanyakannya tuh kalimat yang tidak efektif katanya. Yuk kita lihat analisisnya ya teman-teman ya. Nah, dalam di sini sampai today kan keterangan. Ini agak ngebut ya. Karena di sini ada kata dalam sebagai preposisi. Kemudian di sini konsultan di Lalala University, Susan ini, dia menjadi subjek. Ya kan? Mengakui predikat, lihat ini bisa dipasifkan menjadi diakui. Di sini ada bahwa, berarti otomatis sampai melelahkan itu menjadi objek. Kalimat 1 itu efektif. Kalimat 2, bekerja di depan layar secara intens, ini menjadi subjek. Kok bisa sih sepanjang ini menjadi subjek? Jelas bisa, karena di depan layar ini dia tidak bisa kita pisahkan dengan kata bekerja. Karena predikatnya ini kan menguras, teman-teman ini predikatnya menguras ya, energi yang besar itu objek. Ya teman-teman ya. Gitu ya teman-teman ya, predikatnya harusnya menguras, energi yang besarnya objek. Karena kan kalau kita ambil bekerja aja, bekerja menguras energi yang besar, loh berarti semua pekerjaan dong yang dia maksudnya. Padahal kan si Dejes White ini, si Susan ini yang dimaksud adalah bekerja di depan layar secara intens gitu. Makanya ini bisa menjadi satu kesatuan subjek gitu teman-teman. Lanjut ya ke kalimat 3. Kalimat 3 di sini, otak manusia subjek. Ini kan kalimat pasif ya. Juga dipaksa predikat, otomatis bekerja lebih keras itu pelengkap, dalam memproses informasi itu keterangan. Karena ada kata
dalam. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Kak. Bisa. Oke, lanjut nih di kalimat 4. Wah, ini lihat nih, sudah bisa kita lihat ya. Ada kata juga menyatakan ada bahwa. Wah, otomatis nih, ini predikat, ini objek. Si bahwa itu. Nah, ianya sebagai subjek. Oh, berarti aman dong, gitu loh. Ini kalimat 4. Yang menjadi permasalahan adalah di kalimat 5. Begitu pula keterangan dengan sensasi sakit kepala, sakit mata, dan badan kaku. Ini ada keterangan juga. Kenapa dia keterangan? Karena ditandai dengan kata dengan. Nih, di sini nih. Dengan kata dengan. Double banget ya bilangnya ya. Ini ada kata dengan di sini. Otomatis dia menjadi keterangan. Kenapa begitu pula bisa keterangan, Kak? Soalnya kan begitu pula tuh seharusnya dia bisa menjadi konjungsi. Kalau di sini hadir koma, teman-teman. Gitu. Tapi karena di sini nggak hadir koma, berarti di sini ya cuman jadi keterangan aja di situnya. Berarti kalimat yang tidak efektif itu ada pada kalimat 5. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Gimana? emang ada kalimat yang kalau nggak ada koma di tangan, dia bakal jadi tadi Gimana ya? Suaranya putus-putus. itu tadi kan Teteh bilang yang pula kalau nggak ada koma dia jadi kata ketangan. Kalau ada koma dia bakal konjungsi. Emang ada berapa kata kayak gitu? Teh bisa berubah gitu. Oke. Nggak ada berapa-berapanya sih, karena di sini tuh begitu pula tuh dia kan sebetulnya bukan konjungsi yang kita kenal kayak tetapi, akan tetapi, namun gitu. Nah, begitu pula di situ tuh ini tuh ibaratnya kayak kata maka kayak kata apa ya? Selanjutnya gitu. Nah, kalau nggak ada koma di situ, dia tuh akan mengubah satu strukturnya menjadi keterangan. Makanya kita tuh butuh koma sebelum sesudah konjungsi antar kalimat hadir. Nah, khususnya untuk begitu pula ya sebetulnya yang Teteh dapatkan ya untuk saat ini ada di kasus soal ini ya hanya di sini saja gitu. Begitu pula aja dia tuh udah kayak kondisi doang gitu loh maknanya yang kita dapat. Makanya dia bisa berdiri sendiri sebagai keterangan gitu. Bisa diikuti nggak jadi, ya? Iya Teh, jadi kalau setelah konjungsi itu berarti harus ada koma ya Teh ya? Harus, kalau posisinya konjungsi itu antar kalimat. Oh siap Teh, siap. Gitu ya. Karena ada beberapa konjungsi juga yang iya, sama-sama. Nanti kalau nggak ada koma tuh dia akan membawa kata selanjutnya menjadi keterangan itu. Makanya kenapa koma itu perlu hadir. Gitu ya. Oke. Siap. Ya, oke, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Nah, kalimat nomor 7 ini agak menarik, teman-teman. Karena masih ada waktu, coba kita analisis ya satu-satu. Ada yang mau menganalisis opsi A nggak? Saya, Ayo Kak. dong. Siapa? Fajar, Kak. Boleh Fajar. Yuk, gimana Jar? Untuk kalau dilihat dari katanya, Kak, untuk kata depan itu Pak untuknya. Iya, betul. Terus berarti kalau seperti itu udah strukturnya jadi akan menjadi apa? keterangan, Kak. Sampai mana? Sampai ke besar. Sampai besar. Oke, sip. Udah, Jar gitu? Iya, Kak. Oke, makasih, Jar. Ada pendapat lain nggak? Yang membutuhkannya itu predikat bukan, Kak? Iya, betul. Oke. Terus setelahnya apa berarti? Ya, yang besar itu berarti termasuknya ke objek. Iya, betul Rina. Betul, makasih Rina ya.
Sama-sama, Kak. Nah, berarti di sini Fajar dan Rina sebetulnya saling melengkapi. Oke, teman-teman. Yang disampaikan Rina yang betul. Jadi tadi Fajar bilang karena ada untuk di sini menjadi keterangan. Nah, Rina menambahkan bahwa keterangan tuh nggak sampai kata besar, tetapi sampai kata tersebut. Membutuhkannya kan ini bisa kita pasifkan, ya nggak sih? Otomatis di sini tuh predikat, biaya yang besar itu objek. Berarti tadi sudah diterapkan ya, yang verba transitif, membutuhkan itu bisa dipasifkan, berarti ini verba transitif. Kenapa keterangan berakhir sampai kata tersebut, Kak? Karena teman-teman ya, ada kata tersebut, ini, itu. Nah, 3 kata ini menandakan satu struktur itu berakhir sampai situ batasannya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Bisa? Bisa, Kak, bisa. Bisa ya? Oke, aman. Makanya keterangannya berakhir sampai kata tersebut. Gitu. Oke, kita lanjut ke opsi B. Kira-kira opsi B ada yang mau menganalisis? Ada yang mau menganalisis nggak? Yo, tunjukkan keberanian teman-teman. Biar teman-teman juga merasa menurut aku gini, terus nanti kita benerin bareng-bareng kalau belum tepat. Gitu. Tapi siapa tahu iseng-iseng berhadiah ternyata benar, ya nggak sih? Ya, teman-teman siapa? Ada yang mau? Atau perlu ditunjuk? Masa perlu ditunjuk? Guys, yuk berpikirnya bareng-bareng aja yuk sambil bunyi yuk. Siapa yuk mau? Jangan sampai kakak unmute semua nih. Ya Rabun. Coba lagi, Kak. Mau nyoba lagi. Boleh, Kak? Fajar lagi. Fajar lagi. Nggak ada lagi nih yang lain. Bentar, Jar. Kita hitung dulu ya 5 detik. 1. Coba, Kak. Coba. Nah, siapa tuh? Oke, Jar. Nanti dulu ya, Jar ya. Siapa yang mau? Ya, Kak. Ya. Yaya. Yuk, Yaya. Gimana? Tapi ini ya, Kak ya. Agak pasti sih. Maafkan aja. Nggak apa-apa. Kita kan belajar bareng-bareng. Yuk, gimana? Yang pelatihan itu subjek. Gimana Yaya? Putus-putus suaranya. Pelatihan itu apa? Subjek. Oke, betul. Terus? Nah, terus di gedungnya itu. Di gedung itu objeknya. Oke. Terus? Yang terakhir itu keterangan pelengkap. Oke, sip. Makasih Yaya ya atas keberaniannya ya. Oke, teman-teman. Berarti ini masih ada yang belum ngeh juga kali ya. Belum apa ya ngeh itu kalau bahasa Indonesianya belum refleks gitu, belum PK. Di sini betul tadi kata Yaya itu pelatihan sebagai subjek. Tapi ya di sini kan ada di nih preposisi, ya nggak sih, penulisannya aja ini udah jelas dipisah gitu. Otomatis di gedung serbaguna ini kan menunjukkan tempat kan, preposisi itu kata depan. Otomatis di gedung serbaguna sepekan ke depan ini menjadi keterangan gitu. Jadi kesalahan di opsi B itu nggak ada predikat ya. Ya nggak? Kakak. Yuk, makasih ya. Iya. 10 menit lagi ya untuk post test. Oke, siap. Makasih Teh. Siap. Lanjut teman-teman ya. Kita lanjutkan saja cara ngebut. Di sini opsi C ada ketika semua orang terlelap dalam kegelapan. Ini semuanya keterangan. Karena ada ketika. Jadi ini masih dalam satu kondisi yang sama. Ketika semua orang terlelap dalam kegelapan. Nah ini keterangan. Ya
ini jelas bukan kalimat afektif. Untuk opsi D, di sini ada dalam hal ini, ingat ada kata dalam, ini preposisi, berarti keterangan. Ya kan? Kemudian, rektor subjek menyampaikan predikat, verba transitif nih, kan, bisa dipasifkan kan? Berarti peraturan baru itu objek. Bisa diikuti ya? Oke. Bisa deh, bisa. Sip. Bisa. Si E, pertempuran. Pertama, subjek dong. Tapi ada kata yang. Berarti ini memperluas si pertempuran pertama. Otomatis yang terjadi, sampai yang terjadi itu subjek. Dalam peperangan menuju kemenangan, ini keterangan karena ada kata dalam. Kalau teman-teman ya, kan ini berarti kesalahannya tidak ada predikat. Kalau mau diperbaiki kan kita perlu menghilangkan kata yang. Maka dari itu predikatnya akan muncul menjadi pertempuran pertama itu subjek, terjadi predikat, dalam kemenangan itu keterangan. Gitu, itu perbaikannya ya. Fungsi yang kan untuk memperluas subjek gitu. Jadi di sini kan kalau sekali lagi ya, bisi pusing. Dari pertempuran pertama yang terjadi itu menjadi subjek. Kenapa sepanjang itu? Karena hadir kata yang. Dalam peperangan menuju kemenangan itu keterangan. Gitu ya teman-teman ya. Nih di sini pembahasannya. Oke. Kalau begitu kita lanjut ke soal selanjutnya yang terakhir ya teman-teman. Kesalahan dari kalimat ini itu nggak ada subjek. Ini langsung aja. Ini biar cepat. Teman-teman perlu melihat ada yang namanya kopula. Kopula itu verba relasional. Kalau bahasa di kurikulum 2013 itu adalah verba yang menghubungkan subjek dengan pelengkap. Maka dari itu kehadiran kopula itu ada kata adalah, ialah, merupakan, sama menjadi. Jadi kalau teman-teman udah menemukan keempat kata ini, itu teman-teman udah nggak usah mikir panjang lagi, itu pasti menduduki predikat. Setelahnya itu pelengkap, ya. Sebelumnya itu harus subjek, gitu. Kesalahan dari kalimat soal itu, soal nomor 8 tadi, di sini kan langsung sudah menjadi itu predikat. Setelahnya ini kan menjadi pelengkap, berarti kan nggak ada subjek. Kita lihat opsinya, di sini masih belum ada apapun sebelum kata sudah menjadi, ini juga masih belum ada. Nah, hanya ada pada opsi D, ada frasa hal itu muncul nih, berarti ini menjadi subjek. Gitu teman-teman, bisa diikuti penjelasannya? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa ya? Oke, kalau kayak gitu, saatnya kita post test teman-teman. Sambil nunggu kakak mempersiapkan post test, teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Sambil nunggu. Ya Kak, ada. Boleh, gimana? Gini Kak, kata selain bahwa dan yang objek atau apapun itu apaan sih Kak selain bahwa dan yang? Tadi ya, kan bahwa dan yang perluas itu. Gimana ya? Suaranya putus-putus, boleh pelan-pelan? Bahwa dan yang Kak? Bahwa dan yang. Ya, terus? Itu kan fungsinya untuk memperluas. Oke, terus? Ya, lah itu kata apa selain bahwa dan yang mas itu? Oh, selain bahwa dan yang, itu sudah sih sebetulnya. Kalau yang kan dia untuk memperluasnya mau apapun itu teman-teman ya. Kalau bahwa itu biasanya lebih banyaknya
ke struktur objek aja gitu. Dan memang hanya 2 itu sih kekhususan untuk memperluas itu. Gitu paling ya. Nggak ada kata yang lain lagi gitu. Karena kan sebetulnya kan kita pahami bahwa itu konjungsi juga. Tapi memang peran untuk bahwa itu pengecualian. Dia tidak mengubah satu struktur dalam kalimat menjadi keterangan gitu, tetapi dia justru menjadi perluasan objek gitu. Kayak teman-teman coba dilihat di grup chatnya. Kakak, Ya, izin bertanya. ya gimana? Oh boleh. Sambil ada yang nanya, boleh sambil teman-teman gabung ke kuisis ya. Itu sudah ada linknya. Gimana, Siti? Kalau ada kata dalam, tadi itu jadi apa? Preposisi. Gini, dalam kan kita kenal ya yang namanya kata kerja, kata benda, kata sifat. Nah, ada juga jenis kata itu preposisi atau kata depan. Nah, preposisi itu apa saja? Ada dalam, pada, dari, di, ke, terhadap, pada, terhadap, masih banyak lagi gitu preposisi. Maka si kata-kata preposisi itu akan mengubah strukturnya otomatis menjadi keterangan. Gitu Siti, bisa dipahami? Bisa? Gimana? Bisa Siti? Duh, kok suara... ada suaranya enggak? Ada, Kak. Oh, ada. Khawatirnya tidak ada, soalnya Siti nggak jawab. Oke. Silakan teman-teman untuk join kuisis sekali lagi. Dipersilakan untuk join kuisis. Ini baru ada 5 peserta. Insya Allah yang tadi sudah kita bahas itu ada kok di soal pasca tes kita kali ini gitu loh. Dan mudah-mudahan juga ini sambil ditutup aja teman-teman ya. Jadi nanti kalau ini udah berakhir waktunya teman-teman masih lanjut pasca tes boleh banget. Tapi kakak mulai tutup aja. Makasih untuk diskusi kita hari ini. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman dan ada beberapa hikmah yang bisa teman-teman ambil juga. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa istirahat, banyak minum air putih juga sekali lagi ya. Teman-teman terus tetap bahagia. Wajib. Makasih ya buat hari ini. Sekian dari kakak kembalikan ke Tehani. Langsung tutup aja ya teman-teman, tapi kakak masih stay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat mengerjakan pasca tes. Makasih, Kak. Oke. Ya, alhamdulillah. Aduh, rame ya belajar sama Kak Mei. Di sini mendengarkan tapi astagfirullah sambil tidur nih ya. Tapi mendengar suara Kak Mei, wah, langsung semangat lagi. Mudah-mudahan adik-adik juga sama ya seperti itu. Ini apa di chat? Kak, saya ini. Oh. Oke. Ada Yayak, silahkan. Kalau Yayak itu masih di sekolah sih. Jadi itu minjem laptopnya sama guru katanya. Kayaknya apa-apa. Terus